Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Rifa Maulan dengan NIM 2202600111. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil metopen saya dengan judul Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe. Dalam bab 1 terdapat latar belakang, yaitu promosi penjualan yang dilakukan oleh Oriflame secara efektif dapat meningkatkan kepercayaan merek dan saling langsung mempengaruhi keputusan pembelian konsumen produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe. Dalam situasi ideal, promosi penjualan yang baik akan memberikan dorongan positif pada penjualan produk kosmetik. Ini terdapat fenomena aktual. Adanya ketidaksesuaian antara strategi promosi penjualan yang dilakukan oleh Oriflame dengan respon konsumen. Mungkin promosi penjualan dilakukan belum optimal dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, atau adanya faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di luar promosi penjualan. Masalah menarik yang dapat diteliti adalah mengapa promosi penjualan Oriflame belum memberikan dampak yang signifikan pada keputusan pembelian konsumen di Kota Loksmawe. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas promosi penjualan dalam konteks promosi kosmetik, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi pemasaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, pemasaran langsung, dan komunikasi dari mulut ke mulut pada produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe? Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan dan mengetahui bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dalam bidang pemasaran, khususnya terkait dengan hubungan antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi perusahaan yang merancang dan menerapkan kegiatan promosi penjualan yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk kosmetik. Konsumen dapat diuntungkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana promosi penjualan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu landasan teori. Teori yang dianut adalah teori promosi penjualan dan keputusan pembelian. Teori promosi penjualan telah dikembangkan oleh para ahli pemasaran dan penelitian di bidang promosi, seperti Kotler dan Armstrong. Dan teori keputusan pembelian telah dikembangkan oleh para ahli psikologi konsumen dan pemasaran seperti Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Promosi penjualan didasarkan pada asumsi bahwa promosi penjualan dapat meningkatkan penjualan produk dengan cara memberikan intensif atau dorongan kepada konsumen untuk melakukan pembelian, dan teori keputusan pembelian didasarkan pada asumsi bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk promosi harga, kualitas produk, preferensi pribadi, dan faktor lingkungan. Dalam penelitian ini, teori promosi penjualan digunakan sebagai alat landasan untuk menguji pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Oriflame. Dan teori keputusan pembelian digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana promosi penjualan dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk kosmetik Oriflame.
Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian oleh Putra Rizkia Peputungan, Agus S. Soegoto, dan Ferdi Roring 2018 yang berjudul Pengaruh Promosi dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian di Oriflame Manado. Penelitian ini menemukan bahwa promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Oriflame Manado. Di sini saya juga mengambil penelitian oleh Nok Leni Anggriani dan Arif Yusuf Hamali 2020 tentang pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian produk handuk pada PT Tata Pusaka Sentosa Textile Mills, Bandung. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh promosi penjualan yang signifikan terhadap keputusan pembelian handuk pada PT Tata Pusaka Sentosa Textile Mills. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini saya hanya menggunakan dua variabel, yaitu promosi penjualan dan keputusan pembelian, di mana promosi penjualan termasuk variabel X dan keputusan pembelian termasuk variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, H1, yaitu promosi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe. Yang kedua, yaitu H2, promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Oriflame di Kota Loksmawe. Selanjutnya kita memasuki bab 3. Di bab 3 ada terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian didasarkan pada filsafat positivisme, mengarah pada penelitian pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data, menganalisis data secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan yang dipilih untuk memudah identifikasi target penelitian. Nah, tempat yang saya pilih ini adalah di Stokis Oriflame, Kota Loksmawe yang terletak di Jalan Air Bersih nomor 62 Gapung Tumbuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti di Kota Loksmawe. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan adalah variabel independen dan dependen. Menurut Sugiono, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiono adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui. Yang menjadi populasi adalah konsumen yang berada di Kota Loksmawe. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dapat menjadi kesimpulan dari populasi sehingga sampel yang digunakan benar-benar dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, jumlah populasi sangatlah besar sehingga peneliti tidak dapat menjangkaunya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya sebagai peneliti mengambil hanya dua teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner menurut Sugiono merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Sedangkan teknik dokumentasi didefinisikan sebagai suatu metode pengumpulan data dengan mengambil kembali data yang terdapat di dokumen atau arsip. Ada instrumen penelitian. Instrumen adalah alat pengukur data atau konkretnya jenis pertanyaan seperti yang digunakan untuk menghasilkan data. Skala yang mengukur suatu sikap responden terhadap sesuatu tertentu maka digunakan skala Likert. Ini saya menggunakan skala 2 seperti skala 2 bagian dari ya dan 1 bagian dari tidak. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis linear. Analisis regresi linear sederhana, suatu analisis regresi yang melibatkan satu variabel prediktor dan satu variabel respon. Persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, X adalah variabel independen atau variabel bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Di sini ada uji hipotesis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, ada uji linearitas. Pada penelitian ini diketahui deviation from linearity, maka terdapat hubungan yang linear atau antara variabel promosi penjualan dan variabel keputusan pembelian. Ada uji T. Uji T dikatakan berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari tabel. Sedangkan apabila nilai T hitung lebih kecil dari tabel, maka uji T dikatakan tidak berpengaruh. Uji F hitung. Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang kelima ada uji koefisien determinasi atau uji R. Uji R digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai R, maka semakin besar kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen.